Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ih, miring dikit, nggak apa-apa lah. Malam ini kita akan reading dengan tema cinta segitiga, perasaan dia kepada kamu dan perasaan dia kepada yang lainnya atau yang satunya. Nah, aku nggak tahu di sini kenapa aku bilang yang lainnya, karena kamu yang tahu kondisinya. Ya, bisa jadi kamu yang orang ketiganya, yang satunya adalah pasangan sahnya atau pasangannya. Bisa jadi kamu pasangan sahnya, yang lainnya adalah selingkuhannya atau orang ketiganya. Jadi kamu yang kondisikan. Aku hanya memastikan perasaan dia ke kamu dan ke yang satunya atau yang lainnya. Malam ini kita akan ritual candle dengan 7 cakra. Barusan aku selesai bikin ini, baru aku tempel simbolnya. Polos ya, tanpa apa-apa karena ramuannya sudah di dalam semua. Ini untuk meningkatkan cakra di dalam diri kita ya, karena setiap manusia itu memiliki 7 cakra. Nah, malam ini kita melakukan ritual candlenya dengan meningkatkan kualitas 7 cakra di dalam diri kita. Syukur-syukur bisa membersihkan cakra-cakra yang agak-agak gimana gitu. Ya. Oke, seperti biasa kita lakukan dengan ritme 3-3-3 sambil mengirim energi healing dan energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan ya. Kita lakukan tadi dengan ritme 3-3-3, tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan telepati aromanya sampai ke sana. Ini wangi banget. Aku juga abis ini bisa tidur gara-gara ini. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini. Oke, sebelumnya kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Kamu dan seseorang yang berdealing dengan kamu atau yang kamu anggap pasangan kamu. Aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang sudah lama, sudah setia, sudah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak juga atas dukungan dan support kalian selama ini di channel aku ya. Buat yang suka ngasih gift, thanks atau tip di koin-koinnya, aku juga ucapkan terima kasih banyak ya. Aku disclaimer dikit, jadi bacaan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Ya, jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya karena belum tentu ini cocok untuk semua orang ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan candle juga silakan klik, ada linknya di bawah. Tokopedia-nya Mbah Haikal. Kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada High Priestess, kestabilan, balancing, tapi serta-merta ini juga membawa atau menggiring hubungan ini kepada hubungan yang penuh dengan pembelajaran, sehingga muncul yang namanya kesadaran-kesadaran. Tapi kesadaran-kesadaran ini sepertinya sulit untuk dilepas. Kesadaran-kesadaran ini lebih kepada jatuhnya denial, penolakan-penolakan, padahal sudah sadar.
Energi dia di sini ada the moon ya. Saat ini kalian berdealing tuh sama seseorang yang lumayan misterius sepertinya ya. Banyak hal yang dia sembunyikan atau dia tutupi. Dan dia juga punya dualisme atau dualitas dalam diri dia, atau bahkan punya kepribadian dua nih. Atau berwajah dua. Karena sini ada dua sisi ya. Atau memang kalau ini ya memang benar sesuai tema, dia menjalin hubungan dengan sisi yang satu dan kamu. Seperti itu. Tapi dia pintar menutupi, walaupun ada beberapa yang pada akhirnya kebongkar. Kalau yang kebongkar, yang tahu dari awal ya sudahlah. Saat ini ada energi Two of Pentacle dihadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan mana yang lebih ringan, lebih tidak membebani, lebih membuat dia nyaman. Mungkin ini akan jatuh kepada pilihan tersebut. Ya, karena di sini aku lihat dia punya dua tanduk yang salah satunya lumayan memberatkan. Seperti itu. So, poinnya adalah dia dihadapkan dengan situasi pilihan, indecision. Kemudian di sini ada Page of Pentacle. Sebelum dia melakukan pilihan yang dia inginkan, bisa jadi ini adalah hasrat atau keinginan dia untuk menyampaikan. Ada yang ingin dia sampaikan atau dia ungkapkan atau bahkan minta maaf dengan penyesalan dia. Katakanlah jika pada akhirnya dia memilih kamu, mungkin dia akan menyampaikan ke yang satunya, maaf, kita nggak bisa lanjut, begini-begini. Atau bahkan bisa jadi sebaliknya, jika dia memilih yang satunya, ya dia akan memperlakukan hal itu kepada diri kamu. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tentang unek-unek, hasrat, luapan-luapan, apapun lah yang ingin dia keluarkan dari bibirnya atau tenggorokannya. Tapi sepertinya nggak tahu apakah sudah terjadi atau sooner bakal terjadi nantinya. Oke, di sini energi kalian ada Nine of Wands, pembatasan, recovery. Mungkin banyak di antara kalian yang sedang merecovery diri atau memperbaiki diri, menyembuhkan luka batin juga ada. Dan beberapa di antara kalian membuat batasan antara kamu sama dia atau membuat satu syarat atau kondisi. Selama kamu belum bisa melakukan ini atau belum bisa melakukan pilihan, kita gini dulu ya. Jadi kayak ada syarat dan kondisi yang sedang kamu lakukan nih. Kemudian ada Five of Swords ya. Konflik batin yang aku lihat sedang terjadi di dalam diri kamu. Dan ini juga mungkin konflik batin ini terjadi karena sering terjadi konflik antara dia. Dan ini beberapa di antara kalian juga aku lihat lagi sedang ingin melakukan yang namanya satu strategi atau siasat. Apakah ini dengan main tarik ulur layang-layang atau dengan hal-hal lainnya. Kalian yang tahu. Ada King of Swords lagi menegaskan, tuh kan, kondisi dan syarat. Artinya kalian lagi tegas, entah ini terhadap diri sendiri ataupun kepada dia. Jadi kayak kamu ingin menyampaikan bahwa ini tentang validasi juga ya, tentang pilihan. Nggak bisa namanya dalam satu kerajaan ada dua mahkota, harus ada satu. Jadi kayak mungkin ya, ketegasan yang kamu inginkan adalah tentang pilih dia atau pilih aku, atau pilih yang terbaik yang mana, atau pilih jalan keluarnya seperti apa. Ya, yang jelas di sini nggak bisa punya mahkota di dalam satu kerajaan, katakanlah gitu, atau rajanya nggak bisa punya dua mahkota si ratunya. Jadi harus milih salah satu. Jadi ini tentang ketegasan yang kalian punya perasaan sama dia di sini, tapi ketegasan ini kalian lakukan adalah untuk membuktikan atau untuk melihat dia itu seperti apa. Dia itu serius nggak sama kamu? Dia itu apa cuman main-main atau gimana? Itu lebih kepada kayak kamu lagi nguji ombak. Oke, kita lihat ya hubungan kamu sama dia, situasinya seperti apa. Oke, di sini ada childish, kemudian ada fake account, kemudian ada soulmate, kemudian ada desire, kemudian ada blindfold, tuh opsi pilihan. Oke, energi secara keseluruhan hubungan kalian confusion. Di sini ada complicated, ada overwhelmed, ada overthinking. Hubungan sama dia itu seperti kayak sulit untuk menemukan jalan keluar atau menemukan ujung kisah
cinta kalian ini akan seperti apa. Sepertinya lumayan ruwet, membuat kamu overthinking, ya. Complicated, kumpul semua, ya. Hubungan kamu sama dia ini kayak, wah, rame banget urusannya. Numpuk semua. Lengkap. Satu paket. Oke, kalian berdealing sama seseorang yang childish, immature, indecisive. Kemudian ada stubborn, keras kepala, ya. Seseorang yang bisa dikatakan ya kekanak-kanakan, atau walaupun usianya sudah dewasa tapi jiwanya, dirinya belum dewasa dalam menyikapi sesuatu, ya. Jadi emosinya masih tidak stabil, keras kepala juga, stubborn. Kemudian di sini ada fake account, di sini fake account pretending bad intention, ya. Ada yang mungkin di sini hubungannya bertemu atau berkenalan melalui sosial media, tapi mungkin salah satunya menggunakan fake account, pura-pura, karena memang ada bad intention, ada niat yang kurang baik terjadi dalam hubungan ini. Karena mungkin melihat dari status atau melihat apa yang diposting, ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau sekarang yang sedang berjauhan atau berjarak atau berjedah, aku lihat juga ada yang ngintip-ngintip kamu menggunakan fake account, ya, seperti itu. Hanya untuk bisa tahu, tapi gengsi kalau ketahuan dari akunnya sendiri. Kemudian ada soulmate, strong connection, take it as it come, ya. Kamu sama dia ini banyak yang soulmate. Kemarin juga ya soulmate kartunya keluar. Kenapa bisa soulmate tapi kok gini mi hubungannya, kok gini mi urusannya. Kalian hanya memandang bahwa sesuatu yang terjadi harus selesai saat ini juga. Padahal nggak gitu ceritanya. Umur kalian berapa? Kisah hidup kalian mungkin masih berpuluh-puluh tahun ke depan. Ya katakanlah paling lama usia orang misalnya sampai di 70, 80, ya. Ya, ada cinta yang berkembang dan bertumbuh, ada yang bertemu dengan soulmate-nya justru mungkin di usia pertengahan, middle, misalnya 50 tahun menuju 60 tahun. Kadang kayak kalian ngerasa bahwa soulmate apaan sih Mi, orang hubungannya keras gini, hubungannya tidak memungkinkan. Karena gini, kalau kalian punya satu keyakinan di dunia ini, ada yang bisa dibilang itu nggak ada yang nggak mungkin, ya. Ada aja jalannya kalau memang ini adalah benar-benar soulmate kalian. Koneksi antara kamu sama dia itu kuat sekali, ya. Jadi kalau kamu ngerasa sampai sekarang tarikannya nggak lepas-lepas, atau yang masih on and on atau on off gitu, ya mondar-mandir energinya atau seperti apa, it's mean artinya ya mungkin memang ada energi soulmate antara kamu sama dia. Cuman kalian lagi diajarin untuk beradaptasi dulu sama semesta. Coba dikasih cobaan gini, bisa nggak lewat nggak? Kalau sudah lewat nanti kita kasih cerita baru. Ya, kemudian ada desire, nih hubungannya punya ketertarikan secara seksual chemistry atau secara passion, seperti itu. Terlalu banyak fantasize. Banyak fantasi, aku Indonesiain deh. Terlalu banyak fantasi yang terjadi antara kamu sama dia, ya. Hubungannya juga yang dimulai dari ketertarikan secara fisik. Ini kalau yang sudah terjadi namanya physical touching atau sentuh-sentuhan. Kemudian di sini ada blindfold, ini tentang doubt, denial, tuh delaying, crossroad. Kalian berada di situasi persimpangan atau memang hubungan kalian adalah hubungan yang di persimpangan tentang pilihan. Ini adalah hubungan yang penuh dengan keraguan-raguan tapi banyak penolakan, denialnya. Tadi juga udah dibilang di awal, ya. Ada yang sudah sadar tapi sengaja menolak. Mungkin nanti akan begini, mungkin nanti akan begitu. Kemungkinan-kemungkinan yang diciptakan sendiri. Kita lihat dari tarotnya, ya. Oke, hubungan kalian seperti apa sih? The Hierophant. Beberapa memang ada yang di sini dia adalah pasangan resmi kalian. Ada energi Taurus. Kemudian ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak hubungan yang sudah berkeluarga di sini. Ya bisa jadi dianya yang berkeluarga, ya. Ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian di sini ada The Emperor, Aries. Jatuh.
Kemudian di sini ada Eight of Cup. Banyak hubungan yang sudah berjedah, berjarak atau sudah ditinggalkan ya. Nih dua kartu kuat banget, pengghostingan besar-besaran. Pengghostingan skala besar yang nonton di sini ya. Ada ketidakstabilan dalam hubungan kalian sehingga menciptakan niat dalam diri seseorang meninggalkan hubungan ini. Seperti itu. Ada juga di sini hubungan yang LDR walaupun nggak terlalu banyak kalau aku lihat ya, karena yang LDR agak terlihat buram dalam artian apa? Tadi ada fake account. Jadi kalau fake account itu biasanya tidak diketahui status dia, kejelasan dia, keaslian dia, keabsahannya dia lah, bibit bobot bebetnya. Seperti itu. Mungkin masih sekedar kenal-kenalan atau sekedar ya pacaran dunia maya seperti itu. Tapi ini yang ketangkap adalah hubungan yang benar-benar sudah physical touching atau memang terjadi pertemuan ya. Di sini ada yang menganggap rumah kedua, entah itu ke kamu atau ke yang satunya ya. Ngerasa nyaman sebenarnya kepada kamu, tapi ada ketidakstabilan yang tercipta sebelumnya terjadi terlebih dahulu, baru terjadi pertemuan sama kamu. It mean artinya di sini terjadi yang namanya pelarian ya. Tapi ada juga beberapa yang memang dasar player aja sih, karena ngerasa kayak butuh yang namanya adrenalin ya, butuh yang namanya pertualangan dalam kehidupan dia. Jadi kayak ya ada yang diratukan di dalam diri dia, tapi juga dia punya selir juga banyak. Wah, ini ibarat kayak emperor. Emperor itu raja. Raja punya satu ratu yang dibanggakan, tapi juga punya beberapa selir. Nah, aku nggak tahu siapa selirnya, siapa ratunya di sini. Ya, kalau yang aku lihat dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, ya. Tapi niat di awal yang dia rasakan ketika menjalin hubungan sama kamu tuh ada hal-hal positif yang dia letakkan untuk sesuatu yang jangka panjang. Ya, kayak dia pengen nih hubungan ini kita jalan baik-baik. Nanti kalau memang dia menemukan satu penyelesaian antara dia dengan yang satunya, mungkin dia akan meninggalkan yang satunya demi kamu. Seperti itu. Tapi sayangnya entah seperti apa, kekokohan pondasi dalam hubungan kalian ini kurang kuat. Ya. Jadi kayak ada yang terlalu cemburu, ada yang terlalu curigaan atau terlalu posesif dalam hubungan ini. Jadi ada penilaian dari salah satu pihak, merasa bahwa lah wong aku lari yang dari yang sana aja mencari yang di sini supaya nyaman, supaya tenang. Kenapa yang di sini juga sama seperti yang di sana? Cemburu, obsesi, posesif. Akhirnya sudah bingung lagi. Disitulah mungkin terjadi yang namanya konflik kecil-kecilan yang akhirnya membesar kayak bom waktu. Apalagi kalau kalian berdealing sama seseorang yang dominan atau mengontrol situasi hubungan kalian, ya. Nggak boleh enggak. Apa perintah dia harus iya. Apa perintahnya adalah sesuatu yang wajib dan mutlak. Seperti itu. Tapi dasarnya kamu sayang, ya kamu berusaha untuk menurutin itu. Berusaha untuk mengikuti ritme yang ada di dalam diri dia. Tapi lama-kelamaan kok kayaknya capek. Akhirnya kamu kayak kehilangan jati diri kamu, atau kamu kehilangan banyak hal di dalam diri kamu, benar-benar buang waktu sama dia. Validasi yang kamu inginkan sampai hari ini pun sepertinya nggak kunjung tiba, nggak kunjung datang. Itu. Akhirnya apa? Punya pasangan, punya dia, tapi ngerasa kayak nggak punya dia. Ini antara dualitas lagi nih. Apakah kamu memiliki tubuhnya tapi nggak memiliki perasaannya, atau sebaliknya kamu memiliki perasaannya tapi nggak memiliki tubuhnya. Jadi kayak kamu berdealing sama situasi antara ada dan tiada. Ya, di satu momentum tertentu kamu merasakan yang namanya kehangatan. Ya, merasakan diperhatikan, merasakan banyak hal-hal positif dari dia. Tapi di satu momentum tertentu kamu merasa kesepian, merasa kehampaan, dan merasa cemburu buta. Apalagi kalau kamu tahu dia bersama dengan yang lainnya. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Gelisah sendiri, gregetan sendiri. Sehingga kadang-kadang membuat ya tadi overthinking, susah tidur. Karena apa? Menciptakan imajinasi atau fantasi di dalam pikiran kamu sesuai dengan hal-hal yang kamu undang. Maka itulah yang terjadi. Ya. Kalau aku ngomong ke kamu, tapi kalau kalian ngerti, ini kan namanya vice versa ya. Jadi belum tentu kamu juga, bisa jadi salah satunya itu. Oke, kemudian di sini ada Queen of Coin. Agak nggak ramah lingkungan, sebentar. Tak pakai utang dia. Tutup dulu ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn.
Perbedaan usia terjadi antara kalian. Perbedaan warna kulit, artinya mungkin ada suku, ada ras juga berpengaruh dalam hubungan kalian. Ya. Kemudian ada Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of One, Aries, Leo, Sagittarius. Ada yang kangen sama kalian nih. Hubungannya lagi agak-agak jeduk-jeder kayaknya. Stalkingnya kuat juga di sini. Kemudian ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Temperance, Sagittarius. Energi kalian di sini ada Four of One, kebahagiaan, harapan, kebersamaan. Mungkin beberapa di antara kalian memang hubungannya masih jalan di sini, tapi ini tentang harapan, pingin bisa bersanding atau minimal kalau nggak bisa bersanding long term bersama itu, ya. Yang aku lihat ada kestabilan yang kamu rasakan sama dia. Sekalipun ada sisi buruk yang besar juga dari diri dia, tapi kamu lebih banyak melihat sisi baik dan sisi positif. Dengan dia kamu merasa bersemangat, dengan dia kamu merasa kayak baterai kamu full lah pokoknya gitu, ya. Oke, di sini tadi tentang perbedaan usia, ya. Di sini juga hubungannya ada yang saling memanfaatkan. Memanfaatkan bisa secara materi atau perasaan atau hal-hal lainnya, ya. Tapi kalian saling mengisi satu sama lain, saling rindu, saling kangen. Kadang-kadang memang situasi yang dijatahin waktunya, mungkin dengan kamu waktu-waktu tertentu atau apa, ini justru kadang-kadang membuat hubungan kalian itu semakin dalam, membuat hubungan kalian itu semakin erat. Tapi entah kenapa tadi terjadi yang namanya posesif atau obsesi dalam hubungan ini, akhirnya membuat salah satu nggak betah, bosan dan jenuh gitu-gitu aja. Karena ngerasa apa? Aku bertemu kamu karena mau melepaskan diri dari situasi yang ruwet dengan yang satunya. Ya, tapi kenapa di sini muncul lagi seperti ini? Apakah memang semua lawan jenis tuh kayak gitu modelnya? Jadi kalau yang pria mungkin berpikir apa semua feminin kayak gitu semua ya modelnya. Jadi kalaupun pindah lagi jangan-jangan gini lagi. Begitu juga dengan yang feminin, apa semua maskulin tuh kayak gitu? Ya, cuman mau enaknya aja. Nanti juga ujung-ujungnya gitu lagi. Seperti itu. Jadi kayak ada adu mekanik antara kamu sama dia tentang satu pemikiran, tentang satu sudut pandang lawan jenis, ya. Ada beberapa di antara kalian kayak ngerasa bahwa terjerat dengan diri dia itu karena ada somethingnya. Ya, ada mungkin yang merasa di magic atau memang somethingnya adalah terjerat karena janji-janji, PHP atau apapun lah yang sudah dia sampaikan ke kamu. Tapi dengan renggangnya hubungan kalian, sebenarnya perasaan dia atau kamu sebenarnya belum benar-benar lepas, ya. Di sini ada yang masih suka ngintip-ngintip, cari tahu tentang keadaan kamu, keberadaan kamu. Sekalipun misalnya kamu lagi nggak bersama dia, dia tetap ngontrol kamu. Jangan sampai kamu sama yang lain, atau jangan sampai kamu malah selingkuh. Jadi kecurigaan-kecurigaannya penuh. Cuman di sini ada dua sisi yang berbeda. Kalau kecurigaan kamu langsung kamu jeplakin ke dia, belak-belakan. Kamu tuh gini ya, kamu selingkuh ya, kamu ini itu ya. Kalau dia kecurigaannya main belakang, diam-diam, ngintip, cek dari sosial media atau cek-cek dari yang lain lah gitu. Ya, jadi beda beda level dalam ngintip-ngintip atau dalam menyalahkan. Ada yang mungkin merasa ada yang nggak benar tapi udah nggak mau pakai pembahasan, ya udah ujung-ujungnya ghosting aja itu, ya. Kemudian sini ada soft tuh sering berantem. Ada yang pingin melepas, ya, nanti ujung-ujungnya balik lagi, ketarik lagi. Jadi ibaratnya kayak kalau kamu ingin melepaskan diri dia atau kamu ingin melepaskan ikatan hubungan kamu sama dia, kamu tuh nggak bisa memutuskan satu tali, ya. Talinya banyak yang harus kamu lepasin di sini. Kalau cuman mau memutuskan, nanti ujung-ujungnya luluh lagi kalau dia datang. Ini juga gambaran tentang on off tadi, ya. Kenapa sih bisa gitu? Ya tadi, karena menanamkan harapan besar bahwa suatu saat nanti, entah gimana ceritanya, pasti kita dipersatukan, gitu, ya. Kemudian di sini ada temperance, ya sudah, ya kamu ngerasa stabil banget sama dia. Banyak hal-hal yang bisa terpenuhi dengan bersama dia.
ya. Entah sedikit banyak dia ada membantu, entah membantu secara materi ataupun membantu secara pemikiran ataupun membantu secara tenaga. Cuman kalau aku lihat dari sini, nggak tahu ya seberapa banyak yang nonton, kok aku menangkap energi 70% justru banyak kamu yang memberikan sesuatu kepada dia. Jadi kayak kamu yang lebih banyak berkorban di sini. Korban perasaan, korban ini, korban itu. Dan aku juga melihat ada yang mungkin bahkan sampai membiayai atau mensupport keluarganya dia, pasangannya dia, karena kamu ngerasa bahwa ya udah nggak apa-apa, yang penting dia sama aku, itu ya. Jangan sampai punya pikiran jadi kayak ngerasa kayak membeli mungkin ya, atau merasa membantu itu karena ada feedback atau effort balik dari hubungan tersebut. Sekarang kita cek sebelah sini, sebelah kiri sini perasaan kamu, sebelah kanan sini perasaan yang lainnya. Perasaan dia ke kamu, perasaan dia ke yang lainnya. Pakai kartu 2 sama, tapi yang satu yang cantik. Buat kalian yang cantik ya. Aku selalu ingin memberikan yang terbaik buat kalian semua. Soalnya aku tuh banyak punya kartu ganda, kartunya dua gitu. Karena apa? Kadang-kadang memang ada dalam readingan itu untuk membandingkan dengan kartu yang sama. But kadang-kadang teman-teman aku ada yang datang, bagi kartu dong katanya. Atau teman-teman aku ada yang datang, aku belum punya ini. Akhirnya ya sudah, aku akan memberikan di mana kartu yang ada 2. Kalau satu juga aku nggak mau kasih gitu, karena aku juga cuman satu-satunya mungkin gitu. Atau yang unik-unik, yang agak-agak gimana, beda sendiri, aku nggak bakal kasih. Tapi kalau ada 2, biasanya aku suka ngasih-ngasih. Oke, perasaan dia ke kalian Temperance. Ada Sagittarius. Kemudian ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Perasaannya bagus ke kalian. Berantakan. Kemudian ada Eight of Cup, tapi banyak yang udah ghosting ya, udah ninggalin ya. Kemudian ada King of One. Kemudian ada Three of Pentacle, kalau kalian lagi nggak bersama, dia pengen bertemu. Oke, kemudian ada Judgment ya. Bottom of the deck, energi perasaan dia ke kalian Seven of Pentacle. Beberapa di antara mereka, kalau yang hubungannya sedang tidak baik-baik saja, ada yang menunggu momen yang tepat, waktu yang tepat untuk grow up lagi. Artinya ada hubungan yang ingin diperbarui, yuk tanam lagi biar bertumbuh dan berkembang lagi. Ya, tapi kalau hubungannya masih baik-baik aja, cuman ya biasalah ada kemelut-kemelut kecil, maka hubungan ini yang dia inginkan adalah di-upgrade lagi ke tingkat atau ke level yang lebih tinggi. Tapi di sini harus sabar karena posisinya dia kayak ingin melakukan sesuatu tapi nanti nunggu waktu yang tepat, atau mungkin saat ini dia udah punya sudah punya planning atau perencanaan ya, tapi seperti kayak dia melihat keadaan dulu, nggak ingin terlalu banyak berjanji kalau nanti ujung-ujungnya nggak bisa ditepati. Tapi kalau dia sudah melakukan, mungkin nanti langsung aja kucuk-kucuk. Oke, ayo gini, ibaratnya gitu ya. Oke, perasaan dia ke kalian di sini dengan kartu Temperance yang aku lihat adalah sebenarnya dia merasakan adanya kestabilan terhadap diri kamu. Merasa balancing, merasa terpenuhi, merasa banyak hal yang dia dapatkan dari diri kamu. Dengan King of Pentacle dia merasa dimanjakan, perasaannya ke kamu itu kayak ngerasa ya, perhatian kamu ke dia tuh kayak yang bukan main-main gitu ya. Kamu memberikan banyak hal atau segalanya lah yang bisa kamu berikan kepada dia ya. Perasaannya ke kamu di sini memang ada energi sudah meninggalkan, tapi ini tentang penyesalan. Dan perasaannya ke kamu sebenarnya memang ada energi sudah meninggalkan, tapi tidak sepenuhnya, karena di sini ada yang dia letakkan, ada yang dia tinggalkan. Artinya suatu saat dia bisa balik lagi atau dia ingin kembali lagi, masih ingin bersinar, masih ingin memiliki satu hubungan yang bisa dikatakan lebih cerah ke depannya. Cuman dia kayak lagi terombang-ambing nih, nggak punya mapping ya ibaratnya. Aku harus kemana? Kesanakah atau kesini?
Ini tentang pilihan jatuhnya, karena banyak pertimbangan atau banyak tanggung jawab yang mungkin harus dia persiapkan. Entah ini kaitannya sama keluarga, nama baik, pandangan sosial, moral, atau anak-anaknya juga bisa. Ya. Kemudian di sini ada King of Wands tuh. Ya, dia merasa perasaan dia ke kamu tuh, dia merasa kayak kamu tuh yang bisa meluluhkan dia, ya. Walaupun kamu buas atau dia yang buas di sini. Tapi satu sama lain bisa kayak memberikan sesuatu tuh yang tidak bisa diberikan orang lain. Nggak gampang meluluhkan hati kamu atau nggak gampang meluluhkan hati dia, tapi salah satu di antara kalian tuh mampu di sini. Walaupun dia keras, tapi dia ngerasa kamu bisa membuat dia ketawa, merasa bisa membuat dia tersenyum dan hangat. Dan perasaannya dia ke kamu masih ada ketertarikan yang kuat, ya. Belum menemukan pengganti kamu, kalaupun dia di posisi yang player sekalipun, ataupun dia masih suka berkelana. Itu. Kalau kalian yang lagi nggak baik-baik aja, ya sekarang ini kalau aku lihat ada rencana dalam diri dia untuk mencoba untuk meluluhkan kamu lagi. Mau nerekam kamu lagi, gitu. Oke, perasaan dia ke kamu di sini tuh ya, bahagia. Banyak hal yang terisi, banyak hal yang terpenuhi, banyak ide-ide yang kalian tuangkan bersama, atau motivasi-motivasi yang terjadi dalam kehidupan kalian. Dan perasaannya saat ini ingin ada pertemuan. Ya, apalagi beberapa di antara mereka yang menjadikan kamu sebagai support system ya. Kalau aku lihat perasaannya di sini senang, selalu dibantu sama kamu atau selalu disuap sama kamu, diberikan sesuatu lah sama kamu, seperti itu. Dan perasaan dia ke kamu itu berwarna, ya, hidup itu berwarna-warni. Perasaan dia ke kamu di sini ada doa yang dia layangkan ke langit, ke semesta, ya. Berarti ada doa baik yang sedang dia panjatkan. Siapa tahu suatu saat dia menemukan satu solusi atau penyelesaian, mungkin ada sesuatu gambaran yang terbaik untuk hubungannya sama kamu. Seperti itu. Judgment memang menggambarkan situasi third party memang dalam hubungan kalian, ya. Dan doa-doa dia ini kalau aku lihat ya, kalian perlu ketahui, walaupun mungkin hubungan kalian gak baik-baik saja, atau hubungan kalian selama ini gimana lah dia perlakukan kalian, tapi di dasar hati dia ada hal-hal yang bisa dikatakan dia itu mendoakan hal-hal baik buat kalian, seperti itu, ya. Aku mau lihat romance angelnya buat kalian apa nih. Ini aku juga pakai yang bagus, yang masih dari kotak buat kalian. Diskriminasi ya. Si Mafi. Iya dong, diskriminasi sama subscriber sendiri kan gak apa-apa ya. Oke, romance angelnya antara kamu dan dia seperti apa? Oke, di sini ada stay optimistic about your love life, positive thinking, and fate will bring you romance. Ya, itu dia. Kalian kalau memang sama dia, gambarannya tadi ada soulmate atau seperti apapun, atau menurut kalian ini masih layak kok Mi ditunggu, ini masih layak kok Mi untuk diperjuangkan, maka tetaplah stay optimis dengan love life-nya kamu sama dia. Tapi kalau menurut kamu, udah Mi, aku capek berjuang, maka tinggalkan. Itu aja. Hidup itu cuma dua pilihan kok di dunia ini, take it or leave it, ya. Kalau nggak kuat, lepaskan, tinggalkan. Tapi kalau kuat, ya monggo, tunggu aja terus. Past life relationship di sini, you have known each other before. Ya nggak tahu mungkin hubungan kalian apakah memang sudah lama bertemu, ya mungkin kalian satu circle dulunya, teman sekolah atau reunian atau gimana, atau teman satu kerja. Atau ini tentang kalau kalian yang sedang tidak bersama saat ini, ya ditunggu aja. Nih ada gambaran akan balik kembali, ya. Dan kalian juga punya past life relationship. Artinya nih readingan kemarin ada gambaran past life. Mungkin memang di kehidupan sebelumnya kalian sudah menjalin hubungan, dan di sekarang juga ketemu lagi. Oke, kemudian sini ada keep an open mind, ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Tetap punya pikiran terbuka. Jadi jangan saklek. Kalau kamu memang udah tahu situasi hubungan ini adalah third party, segitiga, ya. Apapun yang terjadi berarti kamu harus punya pikiran yang terbuka bahwa hubungan ini seperti apa. Itu yang kamu yang tahu, ya. Jadi harus ya jangan kayak katak dalam tempurung, ya.
Bottom of the decknya di sini ada worth waiting for, ya, divine timing is at work in your love life. Jadi ini masih sebenarnya masih layak sih buat ditunggu, ya. Kalau kalian memang mau nunggu ya monggo. Kata kartunya masih layak untuk ditunggu. Divine timing sedang berproses, sedang bekerja dalam hubungan kalian. Itu. Sekarang kita lihat ya perasaan dia kepada yang lainnya, ke yang satunya. Aku nggak tahu apakah itu pasangan sahnya atau selingkuhannya atau cem-cemannya atau apapunnya lah. Kan kepala aku kejedot sampainya ke kamera. Oke, kita lihat ya perasaan dia ke yang lainnya. Ada Five of Pentacles, nggak stabil. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Lovers. Tapi ada cinta, ada sayang. Kemudian ada Queen of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Pentacles. Kemudian ada Eight of Cup. Sama nih, ada 2 Eight of Cup. Berarti tadi ya, ada situasi dualitas nih, tentang pilihan. Mau yang di belakang apa yang di depan. Jadi juga dia ke yang satunya belum sepenuhnya bisa melepaskan juga sih. Tapi kalau aku lihat banyak hambatan sama yang di sebelah. Ya, bottom of the deck dia ke yang lain tuh, dia ada Five of Swords, pusing. Ya, apakah dia terlalu cerewet? Apakah dia terlalu banyak menuntut atau banyak hal-hal manipulatif yang terjadi dalam hubungan mereka, ya? Kalau aku lihat di sini, apapun bentuk hubungan mereka, aku lihat ada ketidakstabilan. Katakanlah jika ini hubungannya sudah pasangan suami istri, ya, apakah memang salah satunya menuntut banyak dalam hubungan ini atau memang ada ketidakstabilan terkait masalah finansial dalam hubungan mereka. Akhirnya yang satunya mungkin merasa memang secara kasih sayang, secara gairah terpenuhi, tapi secara material tidak terpenuhi. Memang terlihat ada gairah yang terjadi dalam hubungan mereka, ada perasaan cinta, tapi serta-merta juga ada perasaan yang cemas, ya. Nanti gimana, besok gimana, kehidupan aku akan seperti apa. Cinta aja tuh kayaknya nggak cukup gitu. Nggak bisa, ayang, aku lagi haus, bikinin kopi dong. Iya, kopinya diisi cinta, kutuk. Nggak bisa kan. Jadi kayak sebesar apapun sayang, tapi di sini ada realita atau ada logika yang harus dipertahankan. Ada logika yang harus mereka perjuangkan, terutama mungkin dari pasangannya. Kamu cuma ngasih cinta, nggak bisa ngasih uang buat apa, seperti itu. Jadi ada satu kemelut yang terjadi di dalam hubungan mereka, walaupun di sini mungkin beberapa masih mencoba untuk mempertahankan hubungan tersebut, entah tadi karena berdasarkan tanggung jawab, janji, moral, atau orang tua, atau adat-adat yang nggak mungkin membuat mereka berpisah, misalnya. Ya, tapi nyatanya di sini hubungan mereka nggak baik-baik aja. Overthinking terjadi dari salah satunya. Ketidakstabilan masalah uang nih. Ibaratnya berdiri dengan satu kaki tuh gimana? Kapan aja bisa jatuh, kapan aja bisa kesemutan. Jadi hubungan mereka pun ibaratnya seperti bom waktu. Jadi nggak heran jika dia ketemu sama kamu jauh lebih nyaman. Karena mungkin ada sesuatu yang bisa dikatakan entah ini terpenuhi. Atau memang ketika sama kamu ya dia merasa tenang aja jauh dari suatu kicauan. Atau satu konflik yang terjadi dengan yang di sana. Ya, perasaan dia dengan yang di sana tuh of Pentacles, juggling terhadap pilihan. Situasinya seperti itu. Jadi dia juga belum bisa memutuskan harus seperti apa karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Kemudian di sini ada Eight of Cup. Aku nggak perlu terlalu menjelaskan lah ya. Kalian tinggal putar balik ke belakang apa yang aku jelasin sama di sini, ya. Tentang Eight of Cup ini juga ada keinginan untuk meninggalkan. Ya, ingin meninggalkan tapi juga masih ada yang ditinggalkan. Jadi kalaupun nanti pergi, ujung-ujungnya dia bisa balik lagi sama. Jadi dia masih pingin mondar-mandir ke kamu dan ke yang satunya. Ini tinggal kuat-kuatan aja. Siapa sih yang pada akhirnya menjadi pemenangnya? Kompetisi. Kalau kalian nggak mau kompetisi, tinggalkan, ya. Oke, kita lihat ya romance angel antara dia dengan yang satunya. Dih jatuh.
trust ya. Ada yang bisa dikatakan tentang the situation is calling for you to have faith ya. Ini hubungan mereka ada yang kehilangan kepercayaan ya. Ada yang agak kurang kuat keyakinannya. Jadi ya sama aja, mungkin ada kecurigaan, ada obsesi dari salah satunya, kecemburuan-kecemburuan yang tidak beralasan. Makanya ini juga bisa menjadi sumber konflik antara mereka. Chemistry ya, there is a strong magnetic attraction here, tapi punya chemistry yang kuat ya. Sana sini hampir sama-sama kuat, cuman kalau situasinya nggak nyaman sama yang lain, nyamannya sama yang kamu. Tapi ada chemistry yang kuat di antara mereka, mungkin karena sudah adanya satu ikatan seperti itu. Kemudian ada rekonsiliasi nih. Someone from your past is returning to your life ya. Nah, jadi kalaupun kemarin tidak baik-baik aja, dia lari ke kamu, terus sama kamu berkonflik tidak baik-baik aja, mungkin di sini ada terlihat, ya sudah mungkin waktunya memperbaiki atau rekonsiliasi lagi sama yang lama. Jadi energinya nanti kalau di sini ada masalah dia lari lagi ke kamu. Ya nanti kalau ada masalah sama kamu lari lagi ke dia. Gitu-gitu aja nih energi orang ini. Ya. Oke, bottom of the deck energi mereka, perasaan dia ke yang lainnya ada children. Nih juga ada faktor anak, mungkin beberapa segan sama anak atau takut sama anak, takut karma juga ke anak seperti itu, atau ya tadi tentang childish, kekanak-kanakan. Tapi banyak sebenarnya mungkin di sini adalah dia sama yang lainnya adalah pasangan resmi yang mungkin sudah memiliki anak. Itu yang aku lihat. Jadi sebenarnya perasaannya kalau aku lihat ke kamu jauh lebih kuat ya. Kalau ke sini terjadi banyak konflik yang mungkin lebih parah daripada kamu. Tapi chemistry-nya lebih kuat ke yang di sini. Kalau ke kamu ini lebih kepada kayak gairah, passion yang jauh lebih kuat. Tapi sebenarnya di dalam hati dia bisa aku katakan dia nggak bisa melepaskan dua-duanya. Jadi kalau bisa jalan dua-dua. Jalan berbarengan, itu dia. Nah, apakah kamu bisa? Yang jadi pertanyaan ai aku, ya kan? Jangan mau diduakan, jangan mau tidak diprioritaskan. Kalian itu adalah orang-orang yang layak untuk diperhatikan. Kalian itu layak untuk dinomorsatukan. Kalau belum menemukan seseorang seperti itu, tunggu. Pasti ada. Sementara menunggu itu, kalian bisa menomorsatukan diri kalian, cintai diri kalian, prioritaskan diri kalian, ciptakan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri. Itu, ya. Ya tapi nggak tahu lah kalau udah bucin banget, udah nggak bisa lepas, ya sudah, terimalah, berdamai dengan keadaan itu. Cuman kalau aku sih melihatnya, kalau dia cuman pengen sama kamu sama yang dia terus mondar-mandir atau pengen berbarengan terus, mau sampai kapan gitu. Ya sulit untuk berbagi hati zaman saiki. Taurus, apalagi poligami, aduh, Cancer, Pisces. Ya. Tapi kalau bisa dicukupi miliaran dia kasih ya nggak apa-apa lah, tutup mata aja. Ih matre mami. Kemudian di sini ada Capricorn, nggak ya canda ya, jangan juga kalian berpikiran seperti itu. Karena setiap orang punya harga diri dan punya pride-nya masing-masing. Sagittarius. Bottom of the deck-nya Aries. Semua tergantung dari keputusan kalian. Aku hanya menyampaikan kalau ada kata-kata yang agak nggak enak, ya mungkin aku tidak bermaksud seperti itu. Tidak mau menyakiti siapapun. Anggap aja candaan. Kan dia udah bilang di channel Mami mental harus kuat. KCG X L F J A P U W S atau maksud decknya T. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. W 25 19 9 16 28 13 10 27 6 30. Bottom of the decknya 2. Kita pesan semesta, last besok habis nih, malam ini 2 aja. Tentang terjatuh, semua adalah proses pembelajaran dalam kehidupan. Terkadang kenyataan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu.
Kamu tidak pernah merasakan bangkitnya jika tidak pernah merasakan jatuh, bangun, dan lanjutkan perjuanganmu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bangkit, kita butuh jatuh dulu. Tapi kalau kita nggak pernah jatuh, ya memang kita nggak pernah bangkit berarti. Kemudian memilih. Ketika dihadapkan oleh pilihan-pilihan, buatlah keputusan yang terbaik. Semua pilihan sudah pasti memiliki resiko. Pilihlah keputusan yang resikonya paling minim. Tenangkan dirimu, tenangkan hatimu. Ketika ingin memilih, jangan gegabah. Ikuti suara hati dan intuisimu. Menjadilah lebih bijak lagi. Itu dia tadi tentang pilihan. Aku tahu mungkin banyak di antara kalian yang berat dalam situasi ini. Tapi kembali lagi, semua ada effort dan efeknya. Semua juga kembali kepada diri kalian. Jika memang hubungan ini karena ada landasan tertentu, aku nggak bisa lepaskan, ada sesuatu yang harus dipertahankan, monggo silakan, aku nggak bisa bilang apa-apa, itu hak kalian. Tapi kalau menurut kalian hubungan ini secara logika, secara kasat mata tidak menguntungkan, baik secara perasaan atau yang lainnya, maka buat apa dipertahankan? Karena cinta itu adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Tapi kalau sudah menyakitkan, maka itu bukan cinta namanya. Oke? Aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan besok malam. Bye.